Jumpa lagi dengan saya Yeni Indra di Gospel Truth Cakes dengan renungan yang berjudul Kebangkitan Awal Dunia Baru. Banyak orang berpikir salib Yesus hanya tentang pengampunan dosa. Kita diampuni, selesai. Tom Wright membukakan pemahaman baru. Pengampunan dosa itu baru setengah cerita. Bagian yang sering terlewat adalah kebangkitan Yesus. Di kayu salib, Yesus menanggung dosa kita. Tapi ketika ia bangkit, sesuatu yang jauh lebih besar dimulai. Kebangkitan adalah tanda dimulainya dunia baru. Paulus menuliskan, dia diserahkan karena pelanggaran kita dan dibangkitkan untuk pembenaran kita. Artinya apa? Kebangkitan adalah deklarasi Allah. Kalian sudah kuperdamaikan. Sekarang aku membuka jalan bagi ciptaan yang baru. Karena karya salib dan kebangkitan, kita diperdamaikan dengan Allah, diperdamaikan dengan diri kita sendiri, dan kita menjadi bagian dari proyek Allah untuk memulihkan dunia. Seringkali kita hanya berhenti di titik pertama. Tuhan sudah mengampuni aku. Titik, selesai. Tapi kehidupan kekristenan bukan hanya tentang dosa yang dibereskan. Kebangkitan Yesus adalah awal sebuah kehidupan baru, di mana kita dipanggil untuk ikut membereskan dunia bersama Dia. Bayangkan ini, tubuh Yesus yang bangkit adalah prototipe ciptaan baru. Itu bukan sekedar mujizat spektakuler. Itu adalah model awal bagaimana dunia yang rusak ini akan diperbarui. Allah memulai dengan Yesus, lalu meneruskannya lewat kita, anak-anaknya. Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya, supaya ia, anaknya itu, menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Roma 8 ayat 29. Itulah sebabnya Paulus menggunakan istilah pembenaran, justification, dalam kaitannya dengan kebangkitan. Kebangkitan bukan hanya bukti Yesus menang atas maut. Kebangkitan adalah deklarasi resmi bahwa sekarang ada dunia baru dan kita berada di dalamnya. Kalimat besar yang tertulis di atas dunia baru ini adalah benar di hadapan Allah. Kita dibenarkan karena apa yang Yesus lakukan di kayu salib. Ketika kita beriman kepadanya. Bukan karena kita sempurna, tapi karena Yesus. Status kita berubah dari orang berdosa yang dihukum menjadi anak yang diperkenan. Dan dari posisi itu, kita diajak untuk hidup sebagai ciptaan baru. Inilah panggilan kita, hidup di dunia lama dengan cara dunia baru. Dunia lama penuh ketakutan, egois, serakah, dan putus asa. Sebaliknya dunia baru hidup dengan damai, murah hati, penuh harapan karena tahu Allah memerintah. Kita tidak hanya selamat supaya aman masuk surga. Kita diutus supaya dunia melihat ada cara lain untuk hidup. Ada pengharapan. Itulah mengapa Yesus berkata,
Kamu adalah terang dunia. Apakah itu mudah? Tidak. Ada banyak tantangan. Tapi kita tidak berjalan sendiri. Roh Kudus yang memampukan kita. Hari ini, saat kita menghadapi berita buruk, ketidakadilan atau kegelapan, mari ingat, kebangkitan berarti dunia baru sudah dimulai. Di tengah kekacauan, kita bisa berdiri teguh dan berkata, aku adalah bagian dari karya Allah. Aku akan membawa terangnya. Jadi, jangan hanya berhenti pada pengampunan. Terimalah hidup kebangkitan itu. Karena ketika Yesus bangkit, Dia bukan sekedar keluar dari kubur. Dia membuka jalan untuk dunia yang benar-benar baru. Dan kita diundang ikut di dalamnya. Kita tidak hidup untuk diri sendiri lagi. Kita hidup sebagai ciptaan baru di dalam dunia baru yang sedang Allah pulihkan. The resurrection gives my life meaning and direction and the opportunity to start over no matter what my circumstances. Quote dari Robert Flatt. Kebangkitan memberi arti dan arah hidupku, serta kesempatan untuk memulai lagi apapun keadaanku. Sampai jumpa di episode berikutnya bersama Yeni Indra di Gospel Truth Cakes. Tuhan Yesus memberkati.